Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Di dunia yang penuh hiruk-pikuk, media sosial, dan tekanan tak henti, kita sering merasa tersesat. Kesepian menyelimuti, meski kita dikelilingi jutaan orang di layar ponsel. Tapi, ribuan tahun lalu, seorang kaisar Romawi, Marcus Aurelius, menulis kata-kata yang terasa begitu relevan hari ini. Dia bukan hanya penguasa, tapi seorang filsuf yang bergulat dengan kesepian, tanggung jawab, dan makna hidup. Mari kita jelajahi hidupnya, dan bagaimana pelajarannya bisa membantu kita menghadapi drama kehidupan modern. Bayangkan ini, kamu adalah Marcus Aurelius, kaisar Romawi di abad kedua. Dunia di pundakmu, kekaisaran luas, perang di perbatasan, wabah penyakit merenggut nyawa, dan intrik politik mengintai di setiap sudut. Tapi di malam yang sunyi, di tenda perang, kau menulis untuk dirimu sendiri. Bukan untuk ketenaran, bukan untuk pujian, tapi untuk mengingatkan diri. Kau punya kekuatan dalam dirimu untuk menghadapi apapun. Ini adalah Meditations, buku catatan harian yang menjadi panduan hidup hingga kini. Skene 1, kesepian di puncak, musik piano lembut, visual seseorang duduk sendirian di apartemen modern. Marcus pernah berkata, kita dilahirkan untuk bekerja sama, seperti tangan, kaki, dan mata. Tapi coba lihat dunia kita sekarang. Kita terhubung lewat wifi, tapi terputus dari hati ke hati. Di media sosial, kita melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, tapi di dalam, kita merasa kosong. Pernahkah kamu merasa kesepian, meski dikelilingi teman? Marcus tahu perasaan itu. Dia memerintah jutaan orang, tapi sering merasa sendiri. Di Meditations, dia menulis, jangan biarkan pikiranmu terperangkap dalam kesedihan orang lain atau harapan kosong. Fokus pada apa yang ada di dalam kendalimu. Contoh kehidupan nyata, bayangkan seorang pemuda, sebut saja Andi, 25 tahun, baru pindah ke kota besar. Dia bekerja keras, tapi malam hari, dia pulang ke apartemen kosong. Notifikasi ponsel berbunyi, tapi tak ada yang benar-benar mengerti pergumulannya. Marcus mengajarkan, kesepian bukan musuh, tapi cermin untuk melihat diri kita lebih dalam. Apa yang ada di dalam kendalimu? Tanya Marcus. Andi mulai menulis jurnal, berlatih meditasi, dan menemukan kedamaian dalam rutinitas sederhana. Dia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari likes, tapi dari menerima diri sendiri. Skene 2, drama sosial dan amarah, visual kerumunan kota, orang-orang berdebat di media sosial. Di dunia Marcus, intrik politik dan pengkhianatan adalah makanan sehari-hari. Di dunia kita, drama datang dari komentar pedas di X, pembatalan di media sosial, atau konflik dengan rekan kerja. Marcus menulis, jika seseorang menyakitimu, itu bukan salah mereka, tapi bagaimana kau memilih menanggapinya. Ini sulit. Ketika seseorang memotongmu di jalan raya atau menyebarkan gosip, amarah terasa alami. Tapi Marcus mengajarkan, kemarahan hanya merusak dirimu sendiri. Contoh kehidupan nyata, Sarah, seorang karyawan kantoran, merasa dikhianati ketika rekan kerjanya mengambil kredit atas proyeknya. Dia ingin marah, ingin balas dendam. Tapi dia teringat kata-kata Marcus, kebaikan adalah kekuatan terbesar. Sarah memilih untuk fokus pada pekerjaannya, berbicara jujur dengan atasannya, dan membiarkan hasil kerjanya berbicara. Dia belajar bahwa drama sosial hanya sekuat yang kita izinkan. Narator, di X, kita sering melihat perang kata-kata. Orang-orang saling serang demi pembenaran. Tapi Marcus berkata, jangan terbawa oleh pendapat orang lain. Pikirkan apa yang benar, bukan apa yang populer. Bayangkan jika kita menerapkan ini, kurangi scroll, lebih banyak refleksi. Kurangi debat, lebih banyak empati. Skene 3, kedewasaan dan tanggung jawab, visual seorang merenung di tepi danau, matahari terbenam. Menjadi dewasa itu berat. Tagihan, ekspektasi, dan tekanan untuk sukses di usia tertentu. Marcus, sebagai kaisar, tahu beban tanggung jawab.
Dia menulis, lakukan tugasmu dengan penuh kesadaran, tanpa mengharapkan imbalan. Ini adalah inti stoicisme. Lakukan yang benar karena itu benar, bukan karena pujian atau hadiah. Contoh kehidupan nyata. Rina, seorang ibu tunggal, bekerja 2 pekerjaan untuk menghidupi anaknya. Dia lelah, kadang merasa dunia tidak adil, tapi dia membaca meditations dan menemukan kekuatan dalam kata-kata. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Rina mulai fokus pada hal-hal kecil, tersenyum pada anaknya, bersyukur atas kesehatan mereka, dan menemukan makna dalam perjuangannya. Kedewasaan, kata Markus, bukan tentang umur, tapi tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dengan keberanian dan kebijaksanaan. Skene 4. Relevansi filosofi Markus di era modern. Visual montage kehidupan kota modern bercampur lukisan Romawi kuno. Marcus Aurelius hidup 2000 tahun lalu, tapi kata-katanya terasa seperti ditulis untuk kita. Di tengah krisis iklim, polarisasi politik, dan kecemasan kolektif, stoicisme mengajarkan kita untuk menemukan ketenangan di tengah badai. Kau tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kau bisa mengendalikan pikiranmu. Ini bukan berarti kita pasif. Markus adalah kaisar yang berperang, membangun, dan memimpin. Tapi dia tahu perubahan sejati dimulai dari dalam. Contoh kehidupan nyata, dunia kita penuh masalah sosial, ketidakadilan, kemiskinan, diskriminasi. Markus mengajarkan, jika kau melihat ketidakadilan, perbaiki jika bisa. Jika tidak, terima dan fokus pada apa yang bisa kau ubah. Aktivis muda di X menggunakan platform ini untuk menyuarakan perubahan. Tapi mereka juga belajar dari Markus untuk tidak membenci lawan mereka, melainkan memahami dan mendidik. Closing skene, musik membangun. Visual seseorang menulis jurnal di bawah pohon. Sinar matahari menembus daun. Marcus Aurelius bukan orang suci. Dia manusia, seperti kita, yang bergumul dengan keraguan, kesedihan, dan tekanan. Tapi dia memilih untuk bangkit setiap hari dan menjalani hidup dengan prinsip, keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan pengendalian diri. Di dunia yang penuh drama, kesepian, dan tantangan, kita bisa belajar darinya. Mulailah dari yang kecil, tulis pikiranmu, berhenti sejenak sebelum bereaksi, cari makna dalam hal-hal sederhana. Dan ingat, hidup ini singkat, jalani dengan penuh makna. Call to action. Jika kamu terinspirasi oleh cerita ini, tekan tombol like, share ke temanmu yang mungkin sedang mencari makna, dan subscribe untuk lebih banyak kisah yang menggugah hati. Tulis di kolom komentar, apa pelajaran Marcus Aurelius yang paling mengena buatmu? Mari kita saling belajar. Di tengah dunia yang kacau, temukan kedamaian dalam dirimu. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian. Karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.